Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap tidak luput secangkir kopi harus selalu ada ya teman-teman semua, untuk menemani kesempatan siang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat dari Fear and Greed Indexnya teman-teman, di sini ada penambahan 2 poin kembali ya, saat ini berada di area 36. Nah, cuman di sini yang kalau kita amati bersama teman-teman ya, meskipun Fear and Greed Index-nya ini ya teman-teman ya, Fear and Greed Index, oke. Ini dalam rekondisi ada kenaikan 2 poin, tapi di sini masih dalam kondisi fear, dan di sini masih terpantau sangat jelas Bitcoin dominance masih tinggi, apalagi dipicu dengan informasi ini yang perlu kita antisipasi juga, perlu kita waspadai juga teman-teman ya. Jangan sampai ini mengakibatkan harga dump lebih dalam lagi, tapi ya perlu kita antisipasi sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat secara bersama-sama teman-teman, untuk Bitcoin kali ini ya, dalam 24 jam terakhir ini masih dalam kondisi prima ya, mengalami kenaikan 1,47%, dan tentunya beberapa altcoin ya yang masih dalam kondisi bearish, tapi mayoritas dalam kondisi bullish teman-teman. Nah, jadi di sini buat teman-teman army pemain cryptocurrency ya, waspada dan hati-hati teman-teman, karena di sini ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan juga ya. Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini dilansir dari YouToday teman-teman ya. Jadi melanggar, wah bukan melanggar ya, kalau ditranslate memang kata-katanya agak rancu, tapi poinnya kita paham. Nah, jadi FTX diizinkan menjual Solana, XRP, Ethereum, Bitcoin, dan koin lainnya senilai 3,4 miliar. Nah, jadi udah ketok palu nih ya, bahwasanya FTX ini diizinkan nih untuk melikuidasi ya, termasuk ada Solana, XRP, Ethereum, Bitcoin. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi teman-teman, ketika FTX ini melakukan transaksi likuidasi ya, tidak menutup kemungkinan ini akan ada imbasnya terhadap kripto, akan ada imbasnya terhadap altcoin ya, atau koin-koin lainnya lah, seperti itu. Yang mungkin akan terkena imbasnya pertama kali yang akan terasa ya, aset-aset yang memiliki nilai besar di FTX seperti Solana, XRP, Ethereum, Bitcoin ya teman-teman, dan beberapa aset lainnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama ya, Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk distribusi Delawan telah memberikan FTX, bursa mata uang kripto yang bangkrut, lampu hijau untuk melikuidasi sekitar 3,4 miliar aset digital. Nah, udah dikasih izin lah, intinya seperti itu. Dan keputusan Hakim John Dorsey di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk distrik Delaware ini diambil sebagai bagian dari strategi bursa bangkrut yang lebih luas untuk membayar kreditor. Nah, jadi kegunaannya nanti untuk membayar kreditor, meskipun ada beberapa tentangan, hakim akhirnya menyetujui mosi tersebut dan membuka jalan bagi salah satu likuidasi aset paling signifikan dalam sejarah mata uang kripto. Menurut pengajuan tertanggal pada 11 September kemarin teman-teman ya, bursa yang terkepung telah mengumpulkan aset sekitar 7 miliar yang mencangkup 1,6 miliar dalam token Solana, 560 juta dalam Bitcoin, terus di sini ada 119 juta dalam XRP. Nah, jadi berdasarkan rencana yang disetujui pengadilan, Galaxy Digital dipimpin oleh Mike Novogratz akan bertindak sebagai manajer investasi yang bertanggung jawab melakukan penjualan. Nah, jadi udah akan ada mulai penjualan nih. Tapi yang perlu kalian ketahui juga, skema ini memungkinkan ya FTX untuk menjual token senilai 100 juta setiap minggunya teman-teman ya, hingga 100 juta lah, intinya mungkin nggak lebih dari 100 juta, karena kemarin informasi yang sempat kita bahas ya, itu baru pengajuan sih 200 juta per minggu, mungkin yang di ACC adalah 100 juta US dollar per minggu ya. Kalau per minggu ya, ini selalu lakukan penjualan seperti ini, otomatis ya akan berefek buruk juga terhadap cryptocurrency lainnya teman-teman. Apalagi kiblatnya di sini Bitcoin ini lumayan besar, ada sekitar 119 juta dalam XRP, dan di sini Solana yang menduduki peringkat terbesar ya teman-teman ya.
yaitu dengan senilai 1,16 miliar dalam token Solana. Oke, Solana memang beberapa waktu yang lalu tim daripada Solana mengatakan bahwasanya Solana yang ada di FTX ini terlock sampai tahun 2028. Ya, ketika FTX sudah mendapat lampu hijau, yang perlu kita antisipasi apa? Ya mungkin saja kita bersuuzon dulu ya, berpikir prasangka buruk dulu. Siapa tahu di open ya, di open secara paksa locknya ya, seperti itu, dibuka secara paksa dan dilakukan penjualan juga bisa. Nah, imbasnya yang perlu kita antisipasi adalah tetap berhati-hati. Kali ini wait and see dulu teman-teman, kita lihat perkembangannya apakah FTX ini di minggu ini akan melakukan penjualan. Jika ia benar-benar melakukan penjualan ya fix, maka tiap minggunya dia akan melakukan penjualan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari chart Bitcoin sendiri teman-teman, karena kiblatnya terhadap Bitcoin ya, karena kita mengacu daripada pergerakan Bitcoin. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya, sebenarnya Bitcoin ini kan dulu kita bikin ini dia belum tersentuh ya teman-teman ya, belum tersentuh, dan kali ini ya marking ini udah kesentuh nih ya, dengan satu candle bearish ini dia sudah masuk di dalam zona yang kita beri marking, dia ngambil sweep liquidity. Nah, setelah itu dia naik lagi. Nah, ini untuk mengambil retracement, jadi kita nggak boleh terkecoh teman-teman ya. Mungkin retracementnya bisa sampai di level sini ya, dia sudah terpantul kembali ke bawah sampai level 24 ribuan, karena ini adalah support juga teman-teman, support ya. Nah, di sini kalau dia mau naik jauh lebih tinggi lagi teman-teman, mungkin dia bisa ngambil sampai level 27.000 ya, sebelum dia melakukan penurunan kembali, karena potensinya ya daripada Bitcoin ini masih kuat turun kalau kita lihat teman-teman. Nah, jadi ketika level ini sudah benar-benar kejebol ya, ini benar-benar kejebol, next targetnya dia di sini ada dua area teman-teman yang mungkin akan tercapai ya. Yang pertama kita ambil area imbalance. Imbalance yang pertama di sini. Oke, ini masih fresh juga teman-teman ya, dimana di sini ada area yang namanya drop base drop. Nah, jadi ada potensi buat diambil di area 22 ribuan. Oke, kita beri marking dulu di area 22 ribuan teman-teman, yang ada potensi untuk dituju oleh Bitcoin. Jadi kita wait and see dulu ya, atau kita pasang jaring lah ya. Kita pasang jaring teman-teman untuk mendapatkan harga yang sesuai harapan kita. Seperti itu di altcoin ya. Nah, ini adalah area pertama yang mungkin akan disentuh oleh Bitcoin ketika dia memang ada koreksi turun kembali. Langkah yang kedua teman-teman, area yang kedua yang di mana di sini bisa kalian lihat lah ya. Nah, di sini ini adalah area yang mungkin akan dicapai berikutnya, itu di level 20 ribuan. Oke, ini di level 20 ribuan. Dan kalau kita masuk ke dalam time frame weekly teman-teman, di sini akan terlihat sangat-sangat jelas ya. Yang dimana bentar kita kecilkan dulu. Nah, yang dimana teman-teman ya, ini adalah area yang kita beri marking yang bakal potensi banget kesentuh, yaitu di sini ya. Kalau yang di area 20 ribuan kalau di weekly ini adalah cuman shadow ya, di area shadow. Cuman kita hapus dulu di sini ya biar lebih jelasnya lagi ya. Target yang akan dicapai atau ditargetkan oleh Bitcoin ketika dia mau turun kembali adalah di area sini teman-teman ya. Nah, ini sampai area shadow sini. Nah, besar kan? Nah, seperti itu. Oke. Jadi area 22.000 sampai di area 20 ribuan, bahkan 19.800-an teman-teman yang mungkin akan tercapai. Karena kalau kita lihat sendiri teman-teman, dari trendline yang kita beri ini ya, mana ntar biar kena trendline-nya. Nah, ini dia ini kita ambil trendline seperti ini aja. Oke ya. Nah, jadi garis trendline ini pun sudah kejebol sebenarnya dengan konfirmasi di weekly candle bearish cukup tebal ini. Ini menandakan bahwasanya potensi si Bitcoin ini masih kuat untuk turun. Maka dari itu di candle daily teman-teman ya, saya berharap kalian nggak terkecoh. Oke, nggak terkecoh. Kenapa? Karena kalau dari candle daily teman-teman, kemungkinan besar ini hanya akan retracement dulu ke atas ya, menutup area imbalance yang ini ya, mungkin sampai di level sini lah ya, 26.900 atau 27 ribuan. Nah, dia akan terpantul lagi ke bawah karena trennya masih kuat turun gitu teman-teman ya. Dan dia sudah nyentuh di level resisten pertamanya dia ya, dan terjadi rejection kembali. Nah, kemungkinan kalau dia masih kuat naik ya sampai di level sini 27 atau 26.900 itu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap nikmati prosesnya, perlu kita antisipasi dan jaga juga ya teman-teman ya. Agar apa? Agar kita bisa psikolog kita bisa
terjaga lah, intinya seperti itu. Oke, buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.